Di kesempatan ini kita telah berada di minggu pertama dan akan masuki minggu kedua bulan Zulqa'dah, dan bahkan saudara-saudari kita sudah banyak yang berangkat ke tanah suci Makkah di Mukarramah wal Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan mudah-mudahan kita saat ini yang belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju ibadah haji, senantiasa di tahun depan Allah kehendaki, Allah izinkan untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah di Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada seluruh hambanya. Kata Allah, inna, sesungguhnya kami a'tainaka, begitu banyak memberikan nikmat kepadamu, begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, bahkan tak ada satupun umat manusia yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira di antara kita ini ada nggak Pak yang mampu menghitung nikmat Allah? Nggak ada yang mampu. Tapi banyak orang yang nggak sadar, dikasih kesehatan merasa dia sehat dengan dirinya sendiri, dikasih kekuatan merasa kuat dengan dirinya sendiri. Kalau bukan dari Allah, seorang manusia, seorang hamba tidak berdaya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kosong, na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Dikasih kesehatan, dikasih kecukupan untuk beribadah saja susah, suruh sholat kadang-kadang susah, alasannya masih sibuk aktivitas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat tersebut guna untuk beribadah kepadanya. Fasalli li rabbika. Setelah Allah berikan begitu banyak nikmat dan bahkan tidak ada satu pun manusia yang mampu menghitungnya atas nikmat tersebut, inilah Allah menyebabkan untuk memerintahkan hambanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli li rabbika. Jadi kalau kita ini apapun aktivitas kita, di mana kita beraktivitas, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangankan yang sehat, sakit sekalipun Pak, meskipun tidak mampu berdiri, tidak mampu menggerakkan badannya, masih tetap diwajibkan sholat, meskipun hanya sekedar mengedipkan mata. Kecuali kalau sudah tidak mampu mengedipkan mata, baru tuh orang disolatin. Dan jangan sampai kita ninggalin sholat sebelum kita disolati oleh orang lain. Kesibukan jangan dijadikan alasan sehingga kita tidak bisa atau tidak sempat sholat. Yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Ini yang harus kita persiapkan. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan yang namanya menyembelih hewan kurban di saat hari Nahar dan hari Tasyrik. Dari sekarang kita persiapkan sebagian harta kita itu untuk kita keluarkan, kita berikan hewan kurban yang akan kita jadikan sembelih yang kita jadikan hewan kurban di sana ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada sholat, selain daripada kita zakat, selain daripada kita haji kalau misalkan mampu, selain daripada kita puasa, juga kita dianjurkan dan bentuk salah satu syukur kita adalah mengeluarkan sebagian harta kita jalan Allah, terutama di saat hari Nahar. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ma'ad
amila ibnu Adam yauman nahar ahabba ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah di saat hari nahar? Min ihraqalidda. Di saat hari nahar, amalan yang paling dicintai oleh Allah bukan berarti tinggalkan sholat, bukan. Ya, sholat tetap, tapi salah satu amalan sunnah dan bahkan wajib bagi yang mampu, bagi yang dicukupkan hartanya oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Kalau kita pahami keutamaannya, bahwa wa ash'ari wa an lahi wa quruni, termasuk tanduknya, termasuk bukunya, bahkan bulu-bulu hewan yang kita jadikan korban. Setiap satu helai bulu itu membawa satu kebaikan. Kira-kira pertanyaan, adakah di antara kita yang mampu misal kita nyembelih hewan kurban bentuk kambing? Adakah di antara kita yang mampu menghitung bulu kambing yang nempel di kulitnya yang kita jadikan hewan kurban? Ada nggak? Pak, lapar, udah makan? Habis ini kita makan bersama. Jadi Bapak Ibu, ini satu helai bulu yang nempel di hewan yang jadi kurban tersebut membawa satu kebaikan. Itu kalau satu ekor kambing. Bayangkan kalau satu ekor sapi. Kalau satu ekor sapi 7 orang, dibagi 7. Ini keutamaannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu bahagia, dari sekarang kita persiapkan diri kita. Ayo di saat nahar kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, yaitu menyembelih hewan kurban. Dan ancaman dari Allah ini yang tidak akan pentingnya. Di saat kita itu dititipin harta oleh Allah, kemudian kok susah, berat mengelola hartanya, hati-hati. Yauma yuma 'alaiha fi dari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duhum hada bakanastum li anfusikum wa lukum ma kuntum taknizun. Harta yang kita simpan nanti itu dibakar oleh Allah, dipanaskan. Setelah begitu dahsyat panasnya, disedikahkan oleh Allah wajah kita yang sakit saat ini, mungkin gejalanya ampan, gagah, tapi disebabkan harta yang disimpan, disetrika oleh Allah di sebuah harta tadi sampai meleleh, hancur, bercair, kembali utuh lagi, disetrika lagi, hancur, lentur, bercair, kembali utuh lagi, disetrika begitu seterusnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, rezeki hal barokah di dunia akhirat, dan dikarunia kita mudah untuk mengeluarkan harta kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya harta tersebut bisa membawa diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kami sampaikan ini bisa motivasi kita untuk semangat ibadah, sholatnya ibadah, sholatnya rajin, bahkan ibadah sudah pun rajin, terutama di saat hari nahar kita berusaha bisa menyembelih hewan kurban yang bisa menyebabkan nantinya untuk kita jadikan kendaraan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perlunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.